Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wat tadhakkura wat tadhkira wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nuri al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Kita masih masuk dalam bab tayamum, syarat-syarat tayamum. Kemarin terakhir, apabila kita tidak mendapatkan air, an yufattisha 'anil ma'i qabla tayammumi wa ba'da dukhuli waqti fi rahlihi wa rifqatihi wa hawalihi wa yudadi man ma'huma. Kita disuruh cari dulu tuh, jangan buru-buru tayamum, suruh cari dulu sama temennya, sama di sekitarnya. Nah, kemarin ada pembahasan tentang batasan mencari air. Apa aja istilahnya? Yang pertama haddul ghaus. Nah, terus yang kedua haddul qurbi. Yang ketiga haddul bu'di. Barakallahu fikum. Haddul ghaus itu adalah batasan orang minta tolong. Ya, biasanya itu kurang lebih 300 meter. Maaf, bukan 300 meter, 300 zira. Berarti berapa kemarin? 150 meteran nih. Iya, 150 meter. Lalu ada lagi namanya haddul qurbi, kurang lebih 3 kilo ya. Dan ada lagi haddul bu'di, yaitu udah nggak ada jarak dah tuh. Haddul ghaus wajib, haddul qurbi pun wajib kalau berkeyakinan. Nah, kalau haddul bu'di tidak wajib mencari air walaupun dia berkeyakinan ada. Lalu ada peringatan tanbih, law wujidal muhditsu ma'an. Law wajadal muhditsu ma'an la yakfihi li tuhrihi wajaba alaihi isti'malahu. Sama yatayammamu 'anil baqi id al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Itu kaidah tu, id al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Kalau orang yang berhadas dia mendapatkan air, setelah dia cari dia dapat air, tapi airnya tidak cukup untuk ia bersuci, terlalu sedikit. Wajib alaihi istimalihi, maka wajib atas dia menggunakan air tersebut. Digunain airnya secukupnya, semayatnya memanil bagi, sisanya ditayamum. Contohnya gimana?
Ada air kita dapat, akhirnya hanya sampai muka doang, atau sampai tangan, sampai kepala, di kaki habis ini air. Nah kalau begitu tayamum. Ya tayamumnya cuma sekali udah. Kalau habisnya di muka, di tangan, kepala, kaki nggak dapat, ya sekali aja tayamumnya, jangan berkali-kali. Paham kira-kira? Jadi tetap digunain itu air sedapatnya. Oh, dikit banget nih air, nggak bisa buat wudhu, terus kita tayamum, nggak boleh begitu. Wa man lam yajid ma'an wala turaban ka'an kana ala kullati jabali shallal fardha wahdah wa a'ada. Dan siapa orang yang tidak mendapatkan air dan juga tidak mendapatkan debu, ini namanya faqidut tahurain, orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Dua alat suci apa? Air dan debu. Ini dua-duanya nggak dapat kan? Karena ala kullati jabal, seperti ada di puncak gunung kullah, tebing ya apa? Lereng gitu ya, lereng di lereng gunung gitu. Sholal fardhu wahdah, maka dia sholat fardu sendiri. Wa ada, tapi nanti kalau dapat debu atau dapat air dia ulang sholatnya. Wa kamahbusin bimahallin laysa fihi wahid minhuma, atau seperti orang di dalam penjara, nggak ada air, nggak ada debu. Sholat, maka dia sholat wujuban, dia tetap wajib sholat. Air nggak ada, debu nggak ada, dia tetap wajib sholat. Lihormatil waqti, untuk menghormati waktu. Nah, nanti dia balik lagi kalau dia dapat seperti kayak gini, kayak orang di atas kereta api perjalanan Jakarta Surabaya, kamar mandinya nggak ada air dan dia juga nggak bawa air. Atau maaf, celananya najis biasanya, pakaiannya najis, masuk waktu sholat gimana? Sholat, karena kita nggak ada pakaian ganti, sholat lihormatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Sadul fadal depan, tahu. Maka sholat untuk menghormati waktu. Jadi nggak ada alasan sama sekali orang yang masih sehat, masih hidup khususnya, dia untuk meninggalkan sholat. Ya meskipun begitu nanti dia ulang sholatnya. Lalu apa fungsinya? Sholat menghormati waktu itu apa fungsinya? Kalau pada akhirnya nanti harus mengulang sholatnya. Fungsinya adalah kalau mati di tengah jalan, dia tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Paham kira-kira? Celana najis, ya sholat hormatul waktu, atau sholat menghormati waktu. Nah, wa yajuzu tayammum lil bardi idza faqada ma yusakhinu bihil ma, dan boleh bertayamum karena dingin. Idza faqada ma yusakhinu bihil ma, apabila dia tidak memiliki atau apabila ketiadaan sesuatu yang dapat memanaskan air tersebut. Nggak ada apa namanya heat atau bahan yang bisa ngelap dari dinginnya air tersebut. Nah, kalau dia dingin nggak kuat dengan dingin tersebut, kalau dia pakai air juga bahaya, maka dia boleh tayamum pada saat itu. Tapi kalau nggak bahaya, kalau cuma dingin doang, wajib wudu, nggak boleh pakai tayamum. Atau karena la tanfa'u tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghusliha, atau adalah dia boleh bertayamum apabila adalah
tidak bermanfaat penghangat anggota tubuh badannya setelah dia membasuh dengan wudu dengan air, membasuh anggotanya dengan air. Atau aulayak biru alaiha, atau dia nggak mampu memang menggunakan air. Jadi ada 3 alasan di sini. Orang boleh tayamum karena dingin apabila nggak ada penghangat, atau dia nggak punya bahan yang untuk ngelap dinginnya dia tuh, atau kan latan sultan fi atau adahi ba'da ghusliha. Jadi tidak bermanfaat karena dingin tersebut alatnya, anggota badannya. Au layak diraliha, atau memang dia nggak mampu kena dingin, jadi sakit. Itu boleh. Kalau dia nggak lam yakhuf mazukira, kalau dia tidak ada kekhawatiran dari apa yang telah disebutkan tadi, ya nggak ada penghangat, nggak ada heater ya namanya, heater water misalnya, ya dia tetap harus wajib kena air. La darara hina idin, karena nggak bahaya ketika itu. Walhasil annahu haitsu khafa mahduran li baradin aw maradin hasilin aw mutaqiin. Walhasil seseorang boleh tayamum yaitu karena kekhawatiran dari rasa dingin, karena rasa dingin tersebut, atau kekhawatiran sakit yang akan dihasilkan karena kalau dia tetap gunakan wudu nanti udahannya dia bakalan sakit. Au mutaqiin, atau ketika dia menggunakan air saat itu juga dia langsung sakit gitu. Jadalahu tayamum, boleh dia bertayamum. Wahitsulah salah, tapi kalau enggak ya tidak boleh dia bertayamum. Wa yaqdil mutayammimu lil bardi wa mutayammimul 'asi bi safarihi. Ini tentang hukum-hukum orang yang mengqadha salatnya. Jadi intinya adalah jangan sampai nanti kalau kita lagi pergi bersama orang-orang lain, kita paksakan dia untuk menggunakan air saat dalam keadaan dingin, padahal dia sudah ngedrop. Para kan ada tuh orang yang nggak kuat sama dingin tuh. Nah itu boleh dia bertayamum, sholat habis itu. Nggak boleh tinggal sholat. Orang yang boleh tinggal sholat cuma satu, yang hilang akal, gila, sama head, mati. Makanya kalau kita lihat ada orang nggak sholat, berarti dia kemungkinan gila. Kalau perempuan nggak sholat ada kemungkinan haid atau nifas atau mati. Oh, bangke lewat gitu. Itu pentingnya sholat. Bahkan apa kalau kita nggak bisa tuh udah lagi tiduran masih sadar ya, bukan koma. Karena ada juga orang yang terlihat koma tapi dia masih sadar tuh. Dia sadar, cuma dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, matanya doang yang bermain atau hatinya doang yang bermain, dia masih sadar. Makanya sampai ada kita tuh disunahkan kalau ada orang yang koma tuh kalau bisa tetap didengarkan suara azan, kasih tahu udah masuk waktu zuhur gitu. Salat gitu, tetap sholat, hormat dulu bentar. Tapi kalau sadar ya, kalau nggak sadar enggak. Makanya gila kan ada gila yang permanen, ada yang gila temporer. Orang gila permanen ya udah 24 jam full gila. Setiap hari gila, bertahun-tahun gila, hilang akal. Tapi ada yang temporer. Seharian nih paling dia gilanya 5 jam. Selebihnya waras. Nah, di waktu waras dia wajib meskipun udah compang-camping karena gila. Wayaqdil mutayammimu lil bardi, dan qada salat orang yang bertayamum karena dingin. Dia qada lagi tuh, ya, salatnya. Dia udah salat nih subuh, dingin kan, subuh tuh, dingin. Ntar jam 9 ya dia qada salatnya lagi. Dia qada. Gunanya apa? Kalau dia mati sebelum itu dia tidak terhitung orang yang melalaikan salat. Wal mutayammimul 'asi bi safarihi, dan orang yang bertayamum yang 'asi bi safarihi,
dia bermaksiat dengan perginya tujuannya maksiat dari sini ke Bandung, dia kan jadi musafir. Bandung itu udah lewat 2 marhala, udah 100 kilo, boleh dia menjamak sholat, boleh dia itu mengqashar sholat. Nah, tapi kalau dia tujuannya ke sana untuk bermaksiat, satu, dia tidak boleh jamak, dia tidak boleh qashar sholatnya. Kenapa? Karena perginya dia untuk bermaksiat, ke sono buat pacaran atau ke sono buat main judi, gitu, buat berantem. Ada ya ke sono jauh amat. Enggak. Terus dia juga kalau sampai perjalanan gak ada air, maka dia qada. Kalau musafir kan gak qada. Kalau musafir tidak qada. Itu ada tuh di syarahnya sebelumnya tuh. Wa yaqdi idza tayammama li faqdil ma fil hadar. Orang yang enggak berpergian di kampungnya, dia enggak ada air, dia tayamum, tapi ntar dia qada salatnya. Wa yaqdi idza tayammama li faqdil ma fil hadar. Wa la yaqdi idza tayammama li faqdil ma fis safar. Tuh. Maka tidak qada apabila dia bertayamum karena ketiadaan air di dalam bepergian. Orang yang nggak bepergian di kampung nggak ada air, qada. Tapi kalau dia seorang musafir nggak ada air, nggak perlu qada lagi ntar. Paham kira-kira? Nah, tapi kalau musafirnya perginya karena maksiat, wajib qada. Paham kira-kira? Nah, termasuk daripada syaratnya nih di sini nih, yang ke-12, syarat yang ke-12 di syarahnya ada. An yuzilan najasa qabla tayammum in amkana. Syarat untuk bertayamum yang ke-12 adalah dia menghilangkan najis sebelum dia bertayamum apabila memungkinkan. Jadi kalau masih ada najis, hilangkan dulu najisnya. Apabila memungkinkan, falau tayammama qabla izalatiha ma'a imkaniha lam yasih tayammum. Apabila dia telah bertayamum sebelum menghilangkan najis disertai dia mampu untuk menghilangkan najis tersebut, maka tidak sah tayamumnya. Fa lam yumkin izalatan najasa, apabila ia tidak mampu untuk menghilangkan najis, sah tayamum, maka sah tayamumnya menurut Imam Ibn Hajar, tapi dia nanti ulang lagi tayamumnya. Wa dhahaba Ramli ila annahu la tayammum. Ini khilaf. Jadi di sini adalah khilaf. Ada menurut Imam Ibn Hajar, ada menurut Imam Ramli. Sedangkan kalau menurut Imam Ramli, annahu la tayammum, dia enggak ada tayamumnya. Harus dihilangin dulu najisnya. Bal yusalli, menurut Imam Ramli dia nggak perlu tayamum. Bal yusalli salata faqid tahirin wa yu'idu. Berarti ini wa a'ada, dia mengulang salatnya. Dan menurut Imam Ramli, ada seseorang punya najis, tidak bisa untuk dihilangin najis tersebut. Maka menurut Imam Ramli udah dia nggak perlu tayamum, tapi dia cukup sholat seperti sholatnya orang yang ketiadaan air dan debu, ketiadaan dua alat suci. Udah sholat sunnatul waqt wa yu'idu, tapi nanti dia ulang sholatnya kalau ada debu atau ada air. Itu syarat yang ke-12. Syarat yang ke-13, an yajtahida fil qiblat qablahu wa huwa ma'tamadhu Ibnu Hajar. Hendaknya ia berijtihad di dalam kiblat sebelum dia bertayamum. Jadi kalau menurut Imam Ibn Hajar, menurut pendapat yang mu'tamad adalah dia cari kiblat dulu. Jangan dia tayamum dulu. Misalnya dia seorang yang bepergian, dia cari kiblat dulu. Nah, kalau udah dapat kiblat baru dia boleh bertayamum. Itu menurut Imam Ibn Hajar. Wa khalafahu Ramli. Memang nanti kalau Imam Ibn Hajar itu hanya Imam Ramli. Kalau Imam Nawawi lawannya Imam Rafi'i. Ini khilaf nih. Ini adalah ashab Syafi'i, ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar mazhab Syafi'i, Imam Ramli mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i ada khilaf.
Makanya orang semakin banyak dia punya ilmu, makin sedikit dia punya ngomel. Ngerti ya? Tapi kalau orang sedikit ilmunya, dikit-dikit ngomel, haram itu kagak boleh, padahal ada khilaf yang membolehkan. Paham kira-kira? Makanya gal Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, man wasa ilmu wasa sadruhu. Siapa orang yang luas ilmunya, maka luas dadanya. Lapang dia punya dada. Tapi kalau ilmunya sedikit, lihat dah, itu boleh perhatikan. Ini mau ilmu agama ataupun ilmu dini. Rata-rata orang yang marahan, baper, ngambek gede, itu rata-rata orang yang bego. Sedikit ilmunya, gaulnya cuma sedikit. Tapi kalau orang pintar, lihat cara marahnya aja tuh keren. Marahnya elegan, gitu. Paham kira-kira? Kalau ini dikit-dikit marah, kafir ini, kafir, haram ini, najis ini, najis orang dikata, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang begitu? Banyak. Makanya itu salah satu daripada keutamaan ilmu adalah untuk melapangkan dada kayak begini nih. Ada hilaf. Saya bilang boleh, silakan. Kan ada yang juga dalilnya mengatakan tidak boleh. Ini kayak begini nih. Kayak masalah urusan nasab. Ijma ulama ahli nasab. Didukung ulama ahli sejarah, didukung juga ulama ahli fikih, ahli hadis. Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti dan lain-lain telah ijma bahwasannya nasab telah memiliki metode tersendiri. Betul? Jadi dalam menentukan nasab seseorang tuh udah ada metode nih. Karena pelajaran ilmu nasab itu pelajaran tersendiri. Dia salah satu disiplin ilmu. Kucluk-kucluk orang sekarang datang bawa metode sendiri. Yang menyelisihi yang menyelisihi kesepakatan ulama ahli nasab, yang menyelisihi ulama ahli fikih yang telah mendukung metodenya ulama ahli nasab, yang menyelisihi ulama-ulama ahli hadis dan lain-lainnya. Apa sebab seperti ini? Apakah dia karena bodoh? Ya. Karena dia bukannya nggak punya ilmu, dia punya ilmu, tapi tertutup oleh kebencian yang menjadikan dia bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Besok kita masuk fasal tentang haid. Ada yang mau bertanya tentang cara tayamum yang tadi dijelaskan? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinash shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadiman ihsan
كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار طه الرسول. بفضل وجود الله كل حاجة قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.